Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya, praise God. Puji Tuhan. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Di setiap hari kami sering melakukan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran Bapa di hadapan-Mu, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh tetap bersinar dan bersih di hadapan-Mu, dan hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jam-jam kebaktian mission pada hari ini Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Ku mau hidup seperti Yesus. Sempurna seperti yang Bapa
sediakan, itulah yang sempurna. Dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaanmu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, aku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Sebab Engkau sempurna. Ku mau seperti Yesus dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran dan perasaan. Ku mau seperti Yesus Tuhan. Benar Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus pimpin kami di setiap langkah kami, agar kami boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Sebab kami mau menjadi seperti Yesus, kudus dan mulia, kudus dan suci Bapa. Tuhan, pimpin kami Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Tuhan untuk bersama-sama dengan kami, untuk memimpin kami, menuntun kami Bapa, agar kami tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah.
persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Ku mau menyenangkan-Mu, senangkan hati Bapa, senangkan hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan Tuhan, itu kerinduanku. Benar Tuhan, kerajaan-Mu Bapa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami Bapa, agar kami boleh sampai kepada kerajaan-Mu itu ya Aba ya Bapa.
Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Dan biarlah semua nama kami boleh tertulis, nama kami semua Bapa boleh tertulis di dalam kitab kehidupan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam kebaktian mission, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan yang beracara, Tuhan ambil alih, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan seluruh hati-Mu Bapa lewat firman-Mu, agar kami semua boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan, datang untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God always good. He always fantastic. He always so wonderful. Amin. Praise God. Haleluya. Hari-hari ini sudah semakin dingin ya. Kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Mei tahun 2026. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari ini sudah kita memasuki di tanggal 28 Mei tahun 2026. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah membawa kita semua sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita masih sedang masih sedang terus berdoa untuk kesembuhan keluarga, pemulihan ya dari Pak Willy, dan juga kita masih terus berdoa untuk setiap kesembuhan orang-orang yang sakit, keluarga-keluarga yang sakit. Tuhan yang masih Tuhan yang mempunyai mujizat itu yang masih terus melakukan pemulihan, kesembuhan bagi tubuh setiap orang yang meminta, bagi tubuh setiap orang yang sakit dan meminta dan memohon kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang meminta kepadanya, yang memohon pertolongannya, yang memohon kemurahannya, belas kasihannya, kebaikannya, dan terlebih-lebih anugerahnya. Tuhan akan memberikan semua itu. Dia akan mengabulkan doa-doa kita yang disertai dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dan berserah dan mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi biarlah Bapak Ibu juga berdoa terus untuk kami ya, jadi agar kami juga boleh tetap terus berjalan, maksudnya menjalankan kebaktian mission menurut rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat, jadi kita semua harus waspada, tetap waspada, berjaga-jaga ya, karena kita harus tetap mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua boleh, Bapak Ibu juga boleh ada dalam keadaan sehat, keadaan dalam damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar sama-sama lagi kebaktian mission. Amin. Nah, pelajaran kebenaran firman Tuhan di kebaktian mission pada hari ini. Biarlah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar, dan Tuhan yang akan mengajar kita. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan.
hari-hari ini sudah semakin dingin. Jadi kita harus jaga diri ya, maksudnya jaga diri, hati-hati agar tidak cepat sakit atau tidak sakit. Puji Tuhan, praise God. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau buka hati kita lebar-lebar agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita mau sama-sama bacakan dan saya persilakan untuk dibacakan dari ayat yang ketiga. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13, perikop hari Tuhan. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Bacakan lagi ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman yang terutama, bacakan lagi. Yang terutama harus kamu ketahui. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Ialah pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan di sana, ya, kita harus ketahui bahwa dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, di ayat yang ketiga. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di zaman akhir ini, di ayat yang ketiga dikatakan oleh Rasul Petrus di sana, ya, pada zaman itu dan juga zaman sekarang ini kita sudah memasuki di zaman akhir, ya, bahwa akan ada pengejek-pengejek, ya, yang melakukan ejekan-ejekannya, ya, tentang zaman akhir, yaitu hari-hari terakhir di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetapi inilah orang-orang pengejek-pengejek yang tidak mempercayai atas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu mereka itu berkata dengan perkataan-perkataan yang mengejek tentang kedatangan Tuhan, yaitu di zaman akhir, hari kedatangan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa akan datang hari kedua. Maksudnya zaman akan datang ini, yaitu akhir zaman nanti akan datang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk datang ke dunia, ya, sebagai raja di atas segala raja. Dia akan menjadi hakim di atas segala hakim. Tetapi orang-orang ini tidak mau mempercayai atas kedatangan yang kedua kalinya. Oleh sebab itu kita harus ketahui, dikatakan di ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa pada zaman-zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu mereka mengejek, menyindir tentang apa yang kita sedang nantikan, apa yang kita sedang harapkan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi di zaman akhir menuju akhir zaman, itu yang diejek-ejek oleh si pengejek-pengejek ini. Orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, artinya menurut hawa nafsu mereka tidak memperdulikan. Ya, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Nah, kita harus berhati-hati, ya, Bapak Ibu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, kata mereka,
Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan mereka itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka pikir semua masih tetap sama ya. Nah, pada waktu dunia diciptakan semua masih tetap sama walaupun bapak-bapak leluhur itu sudah meninggal. Artinya para nabi ya, para rasul itu sudah banyak yang sudah meninggalkan dunia. Artinya mereka sudah kembali ke surga bersama Bapa di surga. Jadi mereka pikir tidak ada perubahan, sama saja keadaan dunia masih sama seperti waktu itu, zaman itu. Jadi itu yang diejek oleh mereka ya, karena mereka pikir mereka tidak percaya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetapi itu semua kita sudah harus mengerti karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak percaya ya. Jadi kita tidak perlu menghiraukan mereka. Nah sekarang kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi. Dan juga dari air dan oleh roh. Dan juga bumi oleh air. Dan juga bumi berasal dari air. Dan oleh air. Jadi bumi sudah berasal. Bacakan lagi ayat yang kelima. Dan bahwa ayat 6-nya dan bahwa oleh air itu bumi telah dahulu binasa dimusnahkan oleh air bah. Bacakan lagi terus. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak sesuai ya, karena dikatakan di ayat yang kelima ayat 36 bahwa dahulu kala bumi juga sudah pernah dibinasakan oleh air bah ya. Artinya maksudnya keadaan bumi itu berbeda, tidak sama ya. Nah kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik ya. Jadi dikatakan di sana bahwa kita bacakan lagi. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara, jadi masih dipelihara oleh Tuhan, yang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi itu yang sudah direncanakan oleh Tuhan ya, bahwa Tuhan yang sudah merencanakan semua itu untuk membinasakan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang menentang Tuhan. Pakai jaket, Pak. Orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang melawan Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang fasik itulah yang menentang Tuhan, yang melawan Tuhan ya, mereka yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi kita sudah pelajari bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa zaman itu dan zaman ini itu ada perbedaan, ada juga yang tidak berbeda di salah satunya, tetapi semua itu sudah direncanakan Tuhan ya. Tuhan yang mempunyai rencana untuk menjalani semua itu. Kita tidak punya hak, kita tidak punya kuasa, hanya Tuhan yang punya kuasa dan hak untuk merubah segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi ya, lautan dan segala isinya. Nah kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu
bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi di dalam Tuhan itu satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Artinya apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki itu pasti terjadi. Ya, menurut rencana dan kehendak Tuhan, ya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi kita hanya harus mengikuti apa yang Tuhan rencanakan, ya. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah rencana Tuhan. Dia tidak mau ada manusia yang binasa, ya. Tuhan menghendaki agar setiap manusia berbalik dan bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, agar mereka tidak binasa. Itulah rencana Tuhan, ya Bapak Ibu. Itulah rencana Tuhan yang besar, ya. Itulah karya Tuhan yang terbesar. Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Dia mau setiap manusia berbalik dan bertobat, agar tidak ada yang binasa. Itulah rencana Tuhan. Itulah kehendak Bapa di surga, ya. Itu yang sudah menjadi misi Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, karena Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Tapi yang memilih kebinasaan itu adalah kita sendiri, manusianya sendiri yang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu banyak manusia yang akan binasa, karena itu adalah pilihan mereka. Jadi sudah jelas Bapak Ibu. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia. Akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Akan hilang lenyap. Jadi dalam ayat yang ke-10 ya. Itu bumi semua, ya. Yang apapun yang ada di atas muka bumi akan lenyap, hilang, ya, oleh nyala api. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Bagaimana bumi ini akan menjadi nanti, ya, pada saat Ia kembali nanti untuk kedua kalinya. Jadi kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu, tetap bersiap siaga, berjaga-jaga, artinya tetap waspada, karena kita tidak tahu, ya, Tuhan itu tiba-tiba dalam sekejap mata. Oleh sebab itu tetap, ya, jaga diri, ya, berjaga-jaga, jagalah kehidupan kita. Amin. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Jadi ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita harus betul-betul, ya, jaga kehidupan kita. Kita harus hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan sampai Ia kembali. Itu artinya kita berjaga-jaga dengan kehidupan kita, ya. Kita tetap waspada, kita bersiap siaga untuk menjaga hidup kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, yang mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsurnya akan hancur karena
karena nyalanya. Jadi langit bumi akan berlalu, istilahnya Tuhan katakan, itu sudah menjadi rencana Tuhan. Langit dan bumi sekarang ini akan berlalu nanti, kalau Tuhan kembali, ya unsur-unsur bumi akan hancur oleh nyala api, ya. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Rasul Petrus, ya, dikatakan di sana di ayat yang ke-12. Jadi Bapak Ibu tetap berjaga-jaga, jagalah hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita pakai hidup kita, tubuh kita untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, yang kotor, berhala-berhala, karena tubuh kita adalah bait Allah. Waktu minggu lalu kemarin kita sudah beberapa hari lalu sudah membahas tentang tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita tetap jaga hidup kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan sampai Ia kembali, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, Tetapi sesuai dengan janjinya, ini janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. di mana terdapat kebenaran. Amin. Jadi di ayat yang ke-13 dikatakan di sana, kita bacakan lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya, Tetapi sesuai dengan janjinya, yaitu janji Tuhan, janji Allah, kita menantikan langit yang baru kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. di mana terdapat kebenaran. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, Rasul Petrus katakan di sana, di mana sesuai janji Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan, ya, memberikan langit yang baru dan bumi yang baru, ya, untuk kedatangannya nanti, ya. Jadi bumi yang lama yang kita sedang tinggalkan, kita sedang diami saat ini akan berlalu. Langit dan bumi yang sekarang ini akan berlalu, tetapi Tuhan akan janji sesuai janji Tuhan. Dia akan menciptakan lagi langit dan baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Itulah langit dan bumi yang baru. Ya, Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang hidup kudus sesuai dengan firman-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap setia untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, bersama dengan Dia hidup di surga yang mulia untuk selama-lamanya. Amin. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi anak-anak-Nya, umat-umat-Nya untuk selama-lamanya, ya Bapak Ibu. Jadi tetap jaga hidup kita, perhatikan kehidupan kita di zaman akhir ini menuju akhir zaman, agar kehidupan kita itu tidak menjadi sia-sia, ya. Tubuh kita jaga, jangan sampai kita hidup dalam kenajisan lagi. Kita harus buang semua itu, kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita harus buang semua itu, ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, dan supaya hidup kita semua boleh berkenan kepada Allah. Amin. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Ya, memang saya juga suara saya sedang serak karena ya begitulah cuaca yang dingin sekarang ini, ya, membuat orang bisa terganggu kesehatan dengan flu, ya, ada saja. Tetapi saya juga tetap jaga diri di dalam musim dingin ini, ya, karena kita semua, tubuh kita itu lemah. Kita harus berjaga diri, ya, makanan sehat, istirahat dengan baik, minum vitamin, semua itu artinya kita jaga kesehatan kita, ya, jaga tubuh kita, jaga kehidupan kita tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya boleh memberkati kita semua, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh tetap masuk di dalam lubuk hati kita yang paling dalam untuk menjadi penuntun kita sampai Tuhan kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang terus menolong hamba-Mu dan mengajar kami
Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa, tolong kami semua, persiapkan kami semua untuk kedatangan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang sakit, Pak Willy yang sedang terganggu kesehatan dan dalam pemulihan saat ini, biarlah Tuhan terus lawat dia, Tuhan jamah tubuhnya yang lemah, yang sakit, dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan, biarlah Tuhan berkati kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Terima kasih begitu juga untuk keluarga-keluarga kami yang lain, orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit, cucu kami yang sakit. Juga Tuhan biarlah Tuhan juga lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan gantikan dengan organ-organ tubuh yang baru. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, kami juga berterima kasih setiap Bapak kebaikan Tuhan, kesempatan, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapak setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapak, untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapak, serahkan juga terus cuaca Bapak di muka bumi ini. Bapa, dengan situasi yang ada, Tuhan pencipta alam semesta yang masih terus mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini Bapa, berkati kami cuaca yang baik di setiap hari, berkati kami hari yang indah, dan biarlah kami menyerahkan cuaca di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, bahkan di setiap tahun. Tuhan yang masih memegang kontrol atas semua yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang menghentikan hujan, angin, semua yang akan membahayakan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission. Pada hari ini kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. This is my soul, my Savior good to thee. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. You are so great, Lord.
You are so great, Lord. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day and have a awesome day, and we will see you again.